Salam, salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Semoga embun sabda menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam permenungan harian embun sabda, Kamis 26 November 2020. Untuk beberapa hari ke depan, saya, Pater Dion Damis SPD, akan hadir menemani perjalanan rohani Anda lewat refleksi harian embun sabda. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bacaan liturgi Katolik hari ini diambil dari Kitab Wahyu bab 18 ayat 1 sampai 2, ayat 21 sampai 23, dilanjutkan bab 19 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9a, dan Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sejarah mencatat bahwa banyak peradaban yang terkenal dalam sejarah akhirnya hancur, akhirnya kolaps. Banyak kerajaan-kerajaan, kekaisaran, organisasi, ataupun kekuatan-kekuatan yang akhirnya kolaps. Dua bacaan hari ini berbicara tentang kehancuran, tentang akhir dari sebuah kejayaan dunia. Kitab Wahyu lewat penglihatan Yohanes menyampaikan kepada kita tentang penglihatan mengenai kehancuran Babel karena dosa. Dan kemudian di ujung kehancuran itu, Yohanes lewat penglihatannya menyampaikan kepada kita tentang sukacita di surga. Haleluya, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang bertahan dalam penderitaan. Sedangkan Injil Lukas mewartakan kepada kita tentang ramalan Yesus mengenai kehancuran Yerusalem. Yerusalem yang merupakan pusat kerohanian, yang merupakan identitas bangsa Yahudi, karena di sana ada Bait Allah, akhirnya hancur. Dan catatan historis di balik bacaan Injil hari ini adalah peristiwa kehancuran Yerusalem di bawah pasukan Roma, di bawah pimpinan Jenderal Titus tahun 70. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yerusalem yang adalah kota suci kemudian diinjak-injak oleh orang kafir. Tuhan Yesus kemudian mengangkat peristiwa kehancuran Yerusalem ini sebagai gambaran tentang kehancuran dunia. Maka pada bagian kedua, Injil beralih kepada ramalan akan kedatangan Yesus yang kedua, di mana di sana disajikan atau kita akan dengar gejala-gejala yang mungkin secara manusia menakutkan, karena ada banyak tanda-tanda alam, ada banyak musibah, ada banyak situasi yang sangat sulit, dan banyak orang kemudian lari, banyak orang kemudian meninggal. Dalam catatan sejarah kita tahu, menurut sejarah Yosefus, ada sekitar 1 juta orang meninggal ketika Yerusalem diserang oleh tentara Roma.
Seperti dalam bacaan pertama, kemudian Injil juga mengakhiri kisah ini, mengakhiri cerita ini dengan satu gambaran dari Tuhan Yesus, bahwa pada akhirnya ketika Anak Manusia datang, ada orang yang akan mengalami sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, catatan-catatan historis atau refleksi tentang peristiwa manusia ini bukan pertama-tama disampaikan kepada kita untuk mengancam, untuk menakut-nakuti kita, untuk menteror kita, tetapi mengajak kita untuk refleksi. Bukan soal kehancuran yang mau ditonjolkan, tetapi dua bacaan ini menonjolkan pertama-tama adalah kemenangan Tuhan atas kekuasaan dunia, atas kejahatan. Maka poin atau pesan yang mau disampaikan kepada kita, bahwa orang yang bertahan, orang yang setia, orang yang mengimani Tuhan meskipun di tengah penderitaan dan kesulitan, pada akhirnya akan mengalami kebahagiaan ketika Tuhan datang, ketika Yesus Kristus Raja kita datang untuk kedua kali. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia lebih berkuasa daripada kekuasaan duniawi itu. Tuhan menyampaikan satu jaminan kepada kita bahwa kuasa Tuhan akan menang atas segala penderitaan, atas segala tantangan. Tetapi untuk menikmati itu, tantangannya orang setia dalam iman, orang juga siap menanggung penderitaan itu. Saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini adalah tantangan bagi kita untuk selalu berjuang untuk bertahan di tengah penderitaan, tetapi sekaligus hiburan dan memberikan harapan kepada kita bahwa Allah lebih berkuasa dari segala-galanya, bahwa kuasa Tuhan atas akan menang, dan bahwa jika kita setia kepada Tuhan, jika kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah segala penderitaan, bahkan ancaman nyawa sekalipun, kita akan mengalami hidup sesungguhnya, hidup yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi hidup kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Semoga sabda Tuhan ini membantu kita untuk semakin teguh dalam iman kita di tengah segala macam tantangan, tetapi membantu kita juga untuk optimis serta berharap bahwa Tuhan selalu hadir, bukan hanya pada ujung sejarah, tetapi dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita tetap berjalan di tengah dunia ini sambil tetap sadar bahwa Tuhan beserta kita. Kita hening sejenak dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atasmu dan tinggal besertamu sepanjang segala masa